Hai teman-teman, di video kali ini aku bakal tunjukin cara menggunakan template undangan website yang udah kamu beli. Di dalam folder yang kamu terima nanti ada beberapa file penting seperti indeks HTML, link Canva untuk desain, dan juga contoh hasil jadinya. Undangan Canva kali ini sudah punya fitur lengkap dan di bagian reservasinya sudah bisa simpan data tamu dan update secara real time. Penasaran nggak tuh? Di video ini bakalan aku tunjukin step by stepnya. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai ya. Pertama, kita buka dulu link template Canva-nya. Masuk ke folder di Google Drive, pilih yang template Canva. Di sini kamu bakalan dapat link template desain undangannya dan juga ikon tombolnya. Kita edit dulu undangannya terlebih dahulu. Klik linknya, lalu gunakan dalam desain baru. Untuk isi undangannya ada 9 slide, tapi untuk saat ini yang wajib kita edit hanya 3-4 slide saja ya. Kita hanya perlu ganti teks sesuai acara kamu, kalau mau bisa juga ganti foto dan elemen atau warnanya. Tapi sekarang aku mau contohkan hanya ganti teks saja, biar gampang kamu pahami. Nah, ini dia tips biar cepat edit teksnya. Klik titik 3 di atas ini, lalu pilih temukan teks dan ganti. Di sini kakak tinggal ketik nama, lalu ganti dengan nama kedua mempelai. Lalu temukan lagi teks wanita, ganti dengan nama mempelai wanitanya. Misalnya di sini aku namanya Siti Nurhasanah. Lalu temukan lagi teks putri dan ganti dengan anak kedua, misalnya dari Bapak Budi dan Ibu Titi. Lalu temukan teks pria, ganti dengan nama mempelai prianya, dan begitu seterusnya ya. Untuk tanggal dan juga tempat acaranya jangan lupa diganti. Di sini aku percepat saja. Kalau sudah download desainnya format JPG, total semua 9 slide. Oh ya, kenapa ada slide yang kosong? Karena nanti akan kita gunakan untuk background, denah lokasi, galeri, wedding gift, dan reservasi. Sekilas seperti sama, tapi sebetulnya itu gabungan dari satu gambar, agar nanti ketika di-scroll gambarnya akan terlihat menyambung gitu ya. Oke, gambarnya berhasil disimpan ke galeri. Sebelum dimasukkan ke folder, kita kompres dulu agar nanti kalau udah jadi websitenya nggak berat. Balik lagi ke Drive tadi, di sini udah aku simpan link untuk kompres gambarnya. Tinggal klik aja, lalu tap di bagian tambah gambar. Lalu pilih foto dan video, klik garis 3 di sebelah kiri atas, pilih yang terbaru, lalu kompres satu persatu sampai selesai. Nah, dari ukuran berkas yang awalnya 266 jadi 111, lebih ringan. Kemudian kita tinggal download aja, klik ini. Klik tanda X lalu lanjut kompres gambar berikutnya, lakukan sampai semua gambarnya dikompres. Oke, di sini aku percepat saja. Kalau sudah semua, lanjut ke file manager di HP kamu. Hapus saja gambar yang tadi yang sebelum dikompres biar gak double. Kemudian kita pindahkan semua gambar ini ke folder indeks HTML. Kalau kamu belum punya folder indeks HTML, bisa bikin foldernya dulu ya. Lalu di dalam folder indeks HTML, kita bikin lagi folder baru. Klik di atas ini, lalu beri nama foldernya, bisa pakai nama pengantin atau nama klien. Kalau kamu buka jasa undangan. Tapi kalau kamu untuk pribadi, nggak perlu bikin folder lagi ya, cukup di dalam folder indeks HTML-nya saja. Lalu pilih folder yang tadi kita buat, kemudian klik checklist. Tampilannya akan kembali ke sini, lalu kita pilih aja telusuri, cari di folder indeks HTML, lalu masuk ke folder tadi yang ini. Di sini nama filenya masih default, jadi kita ganti nama filenya dulu, hapus aja bagian angkanya. Jadi untuk nama filenya itu harus seperti ini, kecuali kalau kamu mau ganti nama file yang dikode. Karena di kodenya itu aku panggil dengan nama file ini, jadi pastikan harus sama. Jangan ada yang salah. Kalau nama filenya salah, walaupun hanya spasi atau ada tambahan angka, maka nggak akan muncul di websitenya. Karena filenya nggak akan ketemu gitu ya. Kalau sudah, lanjut buka template Canva. Untuk ikon tombolnya, teman-teman bisa ganti warna atau ganti ikonnya sesuai selera. Tapi aku mau langsung save aja format SVG ya. Klik bagian atau tanda panah di atas ini, lalu pilih unduh. Lalu ganti format jadi SVG. BTW ini harus pro ya, karena sekarang aku lagi pakai akun Canva yang gratisan, jadi kita skip bagian ini. Yang penting teman-teman harus save filenya format SVG.
Lanjut, kita balik lagi ke file manager karena aku di sini udah ada file SPK-nya, icon untuk tombolnya yang tadi udah aku download, tinggal pindahkan saja ke folder Ayu Dewi yang ada di dalam folder index.html. Oke, semua elemen dalam foldernya hampir selesai, tinggal foto-foto prewedding, peta lokasi, dan logo untuk wedding gift-nya, serta file musiknya. Sekarang aku mau bikin dulu gambar petanya. Caranya masuk ke Google Map, cari aja lokasi kamu, lalu screenshot. Kemudian pergi ke galeri dan crop gambar petanya seperti ini. Jangan lupa gambar petanya juga kita kompres dulu di squash, lalu pindahkan ke folder Ayu Dewi. Lalu ganti nama jadi peta JPG ya. Untuk foto-fotonya ini seperti tadi wajib dikompres dulu, apalagi kalau foto itu ukurannya lebih besar, bisa sampai 1 MB, jadi wajib dikompres ya. Lanjut, aku pindahin foto-fotonya ke folder Ayu Dewi. Oh iya, jangan lupa nama filenya juga ganti ya, jadi foto 1 JPG, foto 2 JPG, dan seterusnya. Kemudian, agar hemat waktu, di sini aku mau salin aja file musik, icon rumah, dan logo Bank BCA dan Mandiri. Oke, semua elemen di foldernya sudah lengkap. Terakhir tinggal edit file kode HTML-nya. Masuk lagi ke Drive. Di sini sudah aku siapkan template kode HTML-nya, tinggal kamu edit aja. Gak repot lagi bikin dari awal. Dan pastinya nggak perlu jago coding. Untuk buka dan edit kodenya, kamu perlu download aplikasi eCode di Play Store gratis. Nah, yang ini kalau aplikasinya sudah terpasang, lanjut buka file HTML-nya. Klik aja titik 3 di sini. Lalu pilih buka dengan, klik lainnya, akan muncul aplikasi, pilih aja eCode. Oke, kodenya sudah muncul, lanjut kita edit bagian baris ke-6 untuk judul di websitenya. Kita ganti nama mempelainya menjadi Siti dan Reza. Kode ini adalah bagian CSS, yaitu fungsinya untuk mengatur tampilan semua elemen websitenya seperti ukuran, warna, posisi teks, dan gambarnya. Di sini gitu ya. Jadi bagian ini kita lewat saja dulu, scroll sampai ketemu teks, style, head, dan script. Nah, di sini mulai dari musik itu adalah bagian HTML, yaitu tempat di mana elemen dipanggil dan semua fitur yang ada. Disinilah bagian yang wajib kita edit. Nah, kita langsung aja ke bagian cover. Ini adalah nama file covernya. Nah, di sini kita ganti nama mempelainya menjadi Siti dan Reza. Makanya kenapa nama file harus sama dengan di kode, karena kalau beda dia nggak akan muncul di websitenya. Ibaratkan kode itu bisa panggilan kepada seseorang agar dia menghampiri suatu tempat. Sama aja kalau kita panggil dengan nama yang berbeda, jangankan nengok, datang aja enggak gitu ya. Karena bukan dia yang dipanggil. Disclaimer dulu nih, karena aku bukan ahlinya ngoding, ngejelasin khusus buat kita-kita yang awam biar lebih mudah hehe. Jadi kalau ada kata yang salah bisa komen di kolom komentar. Nah, untuk bagian-bagian yang aku blok itu adalah nama-nama file yang dipanggil ya. Jadi pastikan semua yang ada di folder sama namanya dengan yang dikode. Nah, di sini adalah bagian map overlay-nya untuk dana lokasinya. Yang ini bisa kita hilangkan, tinggal hapus saja. Hati-hati ya, jangan ada kode yang kehapus walaupun cuma tanda petik atau kurung kurawal, karena itu bisa merusak kodenya. Cukup hapus tagnya saja seperti ini. Lalu kita bisa lihat tampilannya di bagian icon play di atas, klik aja, kita lihat teks unduh mantunya hilang. BTW tampilannya masih seperti ini, belum ada elemen yang dipanggil, karena kodenya belum kita simpan di folder Ayu Dewi yang tadi kita buat. Lanjut masih di bagian denah lokasi. Nah, ini adalah nama file petanya, dan di bawahnya ini adalah link Google Map-nya. Kita masukin link Google Map-nya agar ketika tamu klik tombol lihat lokasi akan mengarah langsung ke alamat kita di Google Map. Jadi kita mau salin dulu link Google Map-nya.
Tapi sebelum itu wajib simpan terlebih dahulu kodenya supaya nggak hilang. Karena kalau tidak di save dulu di akode ini sering balik lagi ke versi awal ketika kita meninggalkan aplikasinya, walaupun hanya sebentar. Nah, caranya klik titik 3 di atas ini, lalu simpan sebagai, pastikan kita menyimpan di folder yang benar. Lalu klik checklist. Kalau udah muncul iklan, tunggu sampai iklannya selesai. Klik X, lalu pilih OK, lalu pilih timpa. Perlu diingat setiap perubahan kecil yang kita lakukan di kode, maka wajib di-save ulang. Kalau sudah disimpan, lanjut kita pergi ke Google Map. Lalu cari alamatnya. Aku contohkan yang ini, lalu klik share di sini. Nanti akan muncul link Google Map-nya. Klik salin. Balik lagi ke akode, dan setelah buka akode ternyata benar kode yang tadi sudah hilang. Untungnya kita sudah save hasil editannya. Kalau tidak kita harus edit ulang, lumayan kan makan waktu juga. Nah, jadi sekarang kita masuk ke file manager di HP kamu, lalu masuk ke folder index.html, lalu masuk ke folder Ayu Dewi. Kita buka file HTML-nya lewat sini. Tekan agak lama filenya, lalu klik lainnya, lalu pilih buka dengan aplikasi lain. Lalu klik lainnya dan pilih kode. Lalu klik sekali. Nah, kodenya sudah muncul. Lanjut kita tempel link Google Map-nya yang tadi kita salin di sini. Blok bagian ini lalu klik paste yang ini. Oke, lanjut di bawahnya ini adalah bagian galeri. Di sini ada teks foto JPG, foto 2 JPG dan seterusnya. Di sini hanya tersedia untuk 4 foto, kamu bisa tambahkan atau hapus saja. Nah, sekarang aku mau coba tambahkan 2 foto baru, karena tadi di folder aku simpan 6 foto ya. Caranya aku salin bagian ini, blok aja lalu klik icon salin yang ini, lalu tempel di bawahnya. Klik icon pensil di atas, cari tempel, lalu hapus sebagian garisnya agar kodenya sejajar. Lalu ganti namanya jadi foto 5. Begitu juga untuk foto ke-6. Lanjut, edit juga kode foto yang di bawahnya. Ini adalah gambar kecil untuk preview fotonya. Lakukan seperti tadi. Jangan lupa ganti nama fotonya jadi foto 5 dan foto 6. Oke, kalau sudah kita bisa cek dulu bagian galerinya. Nah, sekarang sudah ada 6 foto. Lanjut, kita edit bagian wedding gift-nya. Di sini ada 2 kartu rekening dan juga 1 alamat rumah. Kita edit dulu rekening 1. Contoh di sini pakai BCA dan ini adalah nama file logonya. Kalau kamu pakai rekening yang lain atau pakai e-wallet, cukup ganti nama file, samakan dengan nama file logo bank kamu di folder. Opsional ya, kalau nggak diubah juga nggak apa-apa. Tapi kamu harus namai file logo rekening satunya dengan nama file BCA PNG. Walaupun sebenarnya kamu pakai Dana. Dan juga gambar logonya mesti transparan ya, karena formatnya PNG. Di bagian ini adalah nomor rekeningnya, kita ganti dan di bawahnya itu nama pemilik rekeningnya. Lanjut ke rekening kedua, ini adalah nama file logo rekeningnya karena di sini pakai Mandiri. Lanjut ganti juga nomor rekeningnya, lalu ganti nama pemilik rekeningnya di sini. Oke, lanjut ke alamat rumahnya, ganti namanya di sini, lalu ganti nomor HP-nya dan ganti juga alamat rumahnya. Oke, yang ini sudah selesai. Lanjut untuk bagian terakhir yaitu reservasi dan kolom ucapan. Di sini kita ganti namanya menjadi Siti dan Reza. Dan di bagian bawahnya ini adalah nama file musiknya. Oh ya, di sini bagian copy alamat kadonya, jangan lupa ganti, samakan dengan teks alamat di atas tadi ya. Kalau sudah, lanjut ke bagian paling penting untuk fungsi reservasi dan kolom ucapannya agar bisa save data dan update secara real time di website. Di baris ke 1343 ada sheet ID yang harus kita isi. Ini nanti akan kita ambil dari link spreadsheet yang kita buat. Kemudian di baris berikutnya ada link app script yang harus kita isi juga. Untuk mengisi bagian ini kita harus login ke spreadsheet di laptop atau tablet. Login via website ya, karena kalau di aplikasi belum bisa. Nah, sebelumnya aku pernah bikin
dari AI kode di Canva, tapi itu gak bisa update secara real time dan ucapannya juga gak kesimpan. Jadi sekarang aku mau bikin pakai app script di spreadsheet. Sampai sini kita save terlebih dahulu untuk kodenya karena kita mau lanjut ke spreadsheet agar hasil editan di kodenya yang ini tidak hilang. Oke, kita lanjut masuk ke aplikasi spreadsheet di HP kamu. Kalau belum ada, bisa download dulu di Play Store gratis ya. Lalu bikin spreadsheet baru, klik tanda plus di bawah kanan yang ini, lalu isi di kolom dan baris pertama dengan timestamp atau waktunya, lalu nama, kehadiran, dan terakhir ucapan. Selanjutnya ganti nama sheet 1, ini opsional ya, nggak diganti juga nggak apa-apa. Lalu kamu bisa namai juga file spreadsheet-nya. Kalau sudah, kita salin link spreadsheet-nya, klik titik 3 lalu klik salin link. Karena kita mau ambil ID sheet-nya, aku tempel linknya di chat WhatsApp. Oke, ID-nya adalah bagian yang ini, rangkaian huruf dan angka yang di tengah-tengah ini, mulai dari 1M sampai dengan BA. Lalu salin bagian ID-nya saja dan kirim ke chat WhatsApp. Lanjut kita pergi ke Drive. Di sini sudah aku siapkan app script untuk fungsi menyimpan data ke sheet dan mengambil data agar bisa ditampilkan secara real time di website. Masuk aja ke filenya di sini dan salin kodenya mulai dari sini sampai bawah. Lanjut kita tempel di chat WhatsApp lagi. Oh ya, di chat WhatsApp ini bisa memudahkan aku untuk edit kode app script-nya. Kita isi dulu sheet ID-nya di kode app script-nya. Ada dua yang harus kita isi, cari aja bagian yang ini. Selain itu juga lebih simpel buat bisa pindahin ke perangkat lain juga ya. Karena nanti aku mau buka app script-nya di tablet, jadi untuk bagian ini wajib pakai laptop atau tablet. Oke, sekarang lanjut ke bagian tablet ya. Di sini kita tinggal salin aja kode app script-nya yang tadi udah aku kirim lewat WhatsApp, yang udah dimasukin ID sheet ke dalamnya juga. Kode ini fungsinya buat nyimpen data dari website ke spreadsheet dan juga nampilin data ucapan dan statistik secara real time di website undangan kita. Sekarang buka spreadsheet-nya lewat browser, jangan dari aplikasi ya, karena fitur di aplikasi tidak lengkap. Pastikan kamu buka sheet yang benar yang namanya RSVP Siti dan Reza. Dan loginnya juga pakai akun Google yang sama. Lanjut, klik ekstensi, pilih App Script. Hapus semua kode bawaannya, terus paste kode yang tadi kita salin. Tekan agak lama, lalu pilih paste. Kalau udah, klik terapkan, pilih deployment baru, lalu pilih aplikasi web, deskripsi boleh kosong, akun pilih milik saya, dan ubah aksesnya ke siapa saja. Habis itu, klik terapkan, lalu izinkan aksesnya. Nanti muncul link aplikasi web. Nah, link ini kita salin. Sekarang aku mau kirim linknya ke WhatsApp, agar nanti bisa lanjut ngedit kodenya lagi di HP. Lanjut, edit kode HTML-nya di HP, dan kita salin dulu link aplikasi webnya yang ini.
lalu kita pergi ke e-kode. Oh ya, kode yang tadi sudah hilang, jadi seharusnya kita buka lewat File Manager, lalu masuk ke folder index.html, dan masuk ke folder Ayu Dewi. Langsung buka kode HTML-nya lewat e-kode. Kita ganti bagian link aplikasi webnya, blok aja bagian ini, lalu paste. Jangan lupa di baris atasnya ada ID sheet yang harus diganti juga. Kita balik dulu ke WhatsApp, salin ID sheet-nya, lalu blok aja bagian ini dan klik paste. Oke, sudah selesai. Terakhir, jangan lupa kita simpan ulang kodenya di folder Ayu Dewi. Tunggu sampai iklannya selesai, tutup iklannya, lalu klik OK, lalu pilih timpa. Kita cek hasilnya apakah berhasil atau tidak. Oh ya, tadi aku belum edit bagian hitung mundurnya. Ternyata bagian ini terlewat, padahal penting banget kan? Oke, jadi sekarang kita cari dulu bagian countdown-nya di kodenya. Nah, di baris ke 1130, di sini kita ganti tanggal menjadi 24, lalu bulannya 12, dan untuk tahunnya tetap tahun 2026. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang tampilan hitung mundurnya sudah update mengikuti tanggal yang kita masukin tadi. Lalu, untuk di bagian wedding gift-nya, teks yang ini jadi mepet ke kartu rekening. Kita abaikan saja, nggak apa-apa, karena nanti setelah di-deploy, tampilannya akan normal ya. Akan ada jarak antara teks dan kartu banknya. Lalu kita coba cek bagian reservasi dan kolom ucapan. Kita masukkan nama kehadiran dan ucapan. Kalau kamu lagi ngisi lalu tiba-tiba auto scroll ke atas, itu nggak apa-apa karena setelah di-deploy ke Netlify, tampilannya akan normal. Oke, aku coba klik kirim. Kalau gagal, coba kirim ulang. Nah, data berhasil dikirim dan ucapan akan otomatis masuk di bawahnya, serta statistik kehadirannya juga akan update. Coba kita isi lagi, dan berhasil. Ucapannya sudah tersimpan dan juga statistiknya bertambah. Coba kita lihat juga tampilannya di spreadsheet. Nah, datanya otomatis masuk ke sini ya. Oke, semuanya sudah siap. Undangan kamu siap di-deploy ke Netlify. Lanjut masuk ke browser. Di sini kamu bisa masuk lewat Google ataupun Chrome. Di sini aku masuk lewat Chrome. Lalu cari aja Netlify. Nah, pilih yang paling atas. Selanjutnya pilih Get Started. Kamu bisa login lewat akun Google atau melalui email. Tinggal pilih akun Google-nya. Tapi di sini aku mau login melalui email. Klik yang ini, lalu masukin aja alamat emailnya dan juga buat passwordnya. Selesai, konfirmasi dikirim ke email. Lanjut kita masuk ke email. Dan klik verifikasi. Setelah itu akan langsung diarahkan ke halaman Netlify. Isi bagian nama depan dan belakang. Lanjut, ini isi aja personal. Lalu pilih personal project. Yang ini pilih other. Langsung klik aja continue to deploy. Bagian ini kita skip aja, klik yang ini, lalu lanjut untuk deploy foldernya. Scroll ke bawah, klik di sini browser to upload. Pilih folder index.html, lalu pilih folder Ayu Dewi.
Lanjut, klik gunakan folder ini, lalu klik izinkan. Total ada 28 file, lalu klik upload. Tunggu prosesnya, nggak nyampe 1 menit, semua file berhasil diupload. Selanjutnya, kita ganti nama projectnya atau nama di linknya ya. Klik quick setup, ganti dengan nama Siti Reza Wedding, nggak bisa pakai spasi, jadi kita pakai tanda hubung seperti ini. Lalu, update project name, lalu scroll ke bawah, klik aja finish letter. Setelah berhasil, coba buka linknya, klik aja di sini. Undangan kamu berhasil dibuka, dan coba kita tambahkan di parameter untuk nama tamunya agar muncul di cover. Tapi sebelumnya kita buka halaman undangannya di browser. Oke, lanjut. Tambahkan tanda tanya nama sama dengan contoh Sakinah %20 Ina. Nah, %20 ini untuk spasi ya. Dan berhasil, nama tamu undangannya berubah menjadi Sakinah Ina. Gimana sekarang undangan Canva kamu sudah punya fitur lengkap seperti undangan website pada umumnya? Selamat mencoba dan semoga berhasil!